Kami dari kelompok C akan menjelaskan tentang tikus rumah atau penyimpanan. Morfologi dari tikus rumah Rattus diardi mempunyai tekstur rambut agak kasar, berbentuk badan silindris, bentuk hidung kerucut, telinga berukuran besar dan tidak berambut pada bagian dalam dan dapat menutupi mata jika ditekuk ke depan. Warna badan bagian perut dan punggung coklat hitam kelabu, warna ekor coklat hitam. Bobot tubuh berkisar antara 60-300 gram. Ukuran ekor terhadap kepala dan badan bervariasi, lebih pendek sama atau panjang. Tikus rumah memiliki kemampuan memanjat yang baik. Tikus rumah juga memiliki kemampuan indera yang sangat menunjang aktivitasnya, kecuali penglihatan. Tikus rumah lebih sering ditemukan di semak-semak ataupun di atap bangunan. Tikus memiliki siklus reproduksi yang sangat tinggi. Rattus diardi mempunyai umur dewasa pada 68 hari dengan masa bunting 21 sampai dengan 22 hari. Hal ini menyebabkan tikus sangat mudah berkembang biak dalam waktu yang singkat. Populasi tikus yang tidak terkontrol justru akan mengganggu aktivitas manusia. Salah satunya dalam hal pertanian. Tikus rumah dan tikus sawah seringkali merugikan manusia. Ekologi tikus rumah atau Rattus diardi. Tikus rumah adalah hewan pengerat biasanya yang mudah dijumpai di rumah-rumah. Tikus rumah mempunyai ekor yang panjang dan pandai memanjat serta melompat. Nama umum dari tikus ini adalah tikus rumah. Kategori spesies yaitu hewan pengerat dan nama ilmiah yaitu Rattus diardi. Perilaku dari tikus rumah adalah tikus tidak pernah berpindah terlalu jauh dari sarang mereka selalu menggunakan rute yang sama ketika berjalan, lalu memfasiasi sekitar tepi ruangan. Mereka meninggalkan urin sebagai tanda yang dapat dilihat. Tikus rumah berasal dari Amerika Timur dan telah menyebar ke seluruh dunia sama penyebaran makanan dan biji-bijian. Habitat dari tikus rumah ini adalah tikus rumah akan tinggal di sekitar sumber makanan dan menghancurkan barang-barang di sekitar untuk membangun sarangnya. Tikus memiliki potensi perkembangbiakan sangat tinggi karena kematangan seksual kelamin sangat cepat dan waktu yang diperlukan dari anak tikus menjadi tikus dewasa relatif cepat. Kurun waktu menyusui dari betina setelah beranak relatif sangat pendek, yaitu 24 sampai 48 jam setelah melahirkan dan dapat hamil kembali. Setiap betina sering beranak dan jumlah anaknya relatif banyak. Tikus rumah atau tikus rumah betina menghasilkan 4 sampai 7 anak. Tikus betina dewasa dapat bunting dan beranak setiap tahunnya. Potensi perkembangbiakan tikus dipengaruhi oleh pemangsa dan penyakit. Secara komersial, tikus rumah dapat menyebabkan kerugian secara langsung pada makanan, serta dapat menyebabkan kerugian yang tidak langsung seperti merusak kemasan pada makanan tersebut. Ciri-ciri yang menarik dari tikus ini adalah gigi dari tikus ini seringnya yang beradaptasi untuk mengerat atau menggigit benda-benda yang ada sekitarnya. Rattus diardi atau tikus rumah biasanya tidak tinggal di rumah, tetapi ia tinggal di rumah-rumah atau gudang-gudang penyimpanan. Gejala serangan tikus rumah atau penyimpanan diantaranya yaitu tikus akan menyerang hasil panen seperti padi di tempat penyimpanan, sehingga menyebabkan hasil panen menjadi rusak. Tikus akan menggigit karung yang berisi hasil panen dan membuat karung tersebut menjadi berlubang, sehingga hasil panen akan keluar dari karung dan dimakan oleh tikus. Tikus juga akan membuat tempat penyimpanan menjadi kotor dan bau, karena kotorannya yang tertinggal di sana.
teknik pengendalian hama tikus rumah ratus-ratus liardi. Yang pertama adalah teknik pengendalian menggunakan bahan kimia rodentisida. Bahan kimia ini merupakan bahan pengendali yang mudah didapat di pasaran. Kemudian, jenis rodentisida yang biasa digunakan berbahan aktif rodivakum yang merupakan jenis racun antikoagulan. Bekerja dengan mengganggu sintesis normal pembekuan vitamin K dependen pada hepar hewan vertebrata. Toksiknya meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, sehingga plasma darah dan darah mulai keluar dari pembuluh darah kecil. Bagi hewan yang keracunan mengalami pendarahan internal yang mengakibatkan terjadinya shock, kehilangan kesadaran hingga akhirnya mati. Terdapat dua macam jenis rodentisida yang ada di pasaran, yaitu racun akut dan racun kronis. Racun akut bekerja cepat dengan cara merusak sistem syaraf tikus, sedangkan racun kronis mengakibatkan antikoagulan bekerja lambat dengan menghambat proses koagulasi. Yang kedua, teknik pengendalian yang menggunakan perangkap. Perangkap di sini yang sering digunakan adalah jenis perangkap mati atau snap trap dan perangkap hidup, live single trap atau live trap. Yang ketiga, penggunaan lem tikus. Lem tikus ini dianggap lebih efektif dan cepat didapat hasilnya, serta tidak mengakibatkan bau yang tidak sedap karena tersembunyi. Sedangkan teknik pengendalian terakhir adalah dengan sanitasi lingkungan rumah dan sekitarnya. Teknik ini menempati urutan kedua terbesar setelah teknik pemerangkapan. Bagi responden, secanggih apapun teknik pengendalian yang diaplikasi, tetapi ketika sanitasi buruk, maka hasil yang akan didapat tidak akan baik.